Ida Dayak akhirnya pulang kampung setelah keliling Indonesia, kalah saing sama tukang urut lain. Praktisi pengobatan alternatif Ida Dayak pulang kampung setelah viral keliling Indonesia menyembuhkan banyak pasien. Alasan Ida Dayak pulang kampung itu pun banyak dicari oleh warganet. Bahkan ada spekulasi jika alasan Ida Dayak pulang kampung karena kalah saing dengan banyaknya tukang urut baru yang bermunculan saat ini. Ida Dayak dikabarkan sudah pulang kampung ke Desa Pasir Belengkong, Kalimantan Timur. Ternyata, alasan Ida Dayak pulang kampung untuk merayakan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Ida Dayak dikabarkan pulang kampung saat saingan dan senior sudah menampakkan diri. Informasi tersebut didapat dari postingan akun @hellodenim di media sosial Hello yang memposting video momen penyambutan Ida Dayak saat pulang ke Kalimantan. Menurut narasi yang tertulis di postingan tersebut, Ida Dayak kembali ke Kalimantan setelah mendapatkan banyak hujatan dari orang-orang. Namun, kabarnya kepulangan Ida Dayak ke Kalimantan ini disambut dengan sambutan luar biasa dari masyarakat. Ida Dayak disambut dengan berbagai tarian sambut yang dilakukan oleh para laki-laki dan perempuan Dayak. Konon, ada sambutan meriah bak pahlawan karena Ida Dayak dianggap telah mengangkat derajat suku Dayak yang selalu diremehkan. Postingan tersebut juga menuliskan terima kasih kepada Ida Dayak atas jasanya dan ucapan panjang umur. Dalam video yang diposting oleh akun @hellodenim terlihat ribuan orang berpakaian Dayak bersiap-siap menyambut kepulangan Ida Dayak ke kampung halaman. Tampak pula seseorang yang diduga merupakan sosok Ida Dayak diangkat oleh sejumlah pria dengan menggunakan peralatan yang terbuat dari rangkaian bambu untuk keliling desa dengan berjalan kaki. Namun, informasi ini belum dapat dipastikan kebenarannya karena dalam video tersebut hanya menampilkan ribuan orang Dayak yang sedang berkumpul. Tidak tampak sosok Ida Dayak seperti yang dinarasikan akun tersebut. Postingan akun @hello_demi ini telah ditonton 212.400.000 lebih, mendapatkan 6.000 like, serta dikomentari oleh 628 pengguna. Meskipun belum diketahui informasi yang sebenarnya, postingan ini telah mendapatkan beragam komentar dari warganet. Seorang pengguna dengan akun @nur menuliskan, dirinya orang Dayak dan bangga memiliki Ida Dayak. Meskipun ia tinggal di Sumatera, ia mengirimkan doa terbaik untuk orang baik seperti Ida Dayak. Akun @sop menyampaikan pendapatnya. Pesulap merah apa pernah disambut kayak gini? Saya rasa tidak pernah, karena pesulap merah hanya kebanyakan bacot aja, kata dia. Saingan Ida Dayak muncul. Keahlian pengobatan tulang secara tradisional yang dimiliki oleh Ida Dayak bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Ida Dayak muncul dan menggemparkan jagat media sosial, masyarakat Aceh sudah mengenal sejumlah nama legenda tukang urut yang sangat mumpuni. Ada banyak sekali nama ahli tulang tradisional yang namanya melegenda di Aceh, dari Doto Ali Kutabinje, TG Katu Idicut, hingga yang terakhir Bang Men di Gregok. Doto Ali Kutabinje dan TG Katu Idicut telah almarhum dan kini ilmunya diteruskan oleh anak-anaknya. Namun, kemampuan anak-anaknya dianggap belum setara dengan apa yang dimiliki oleh ayah mereka. Saat ini, satu nama ahli pengobatan tulang secara tradisional di Aceh yang terkenal ke publik adalah Bang Men di Gregok, Kabupaten Biren. Selain Bang Men di Biren, dipastikan ada sejumlah ahli pengobatan tulang tradisional yang tersebar di berbagai daerah di Aceh. Hanya saja, seperti Bang Men, kebanyakan ahli pengobatan tulang tradisional di Aceh enggan diekspos, dan kebanyakan pekerjaan itu bukan profesi utama, melainkan hanya sampingan untuk membantu sesama. Selain itu, para ahli pengobatan tulang tradisional di Aceh juga tidak melakukan ritual apapun, termasuk tari-tarian, sebelum mengobati pasien, sehingga tidak menarik untuk dijadikan konten video. Namun, setelah Ida Dayak viral di medsos, warga status Ida Dayak dipertanyakan, Dewan Adat Dayak ingin bertemu, mau dites asli suku Dayak atau bukan. Ida Dayak kini masih menjadi sorotan gara-gara keahliannya dalam pengobatan alternatif. Namun, belakangan ini kesaktian Ida Dayak mulai diragukan. Bahkan, asal-usul Ida Dayak pun kini mulai dipertanyakan. Melansir tribunjakarta.com, sosok Ida Dayak yang tengah menggemparkan Indonesia, kini diragukan asal-usul Nua. Beredar kabar bahwa wanita anak satu itu bukan darah murni asli Kalimantan. Ida Dayak yang kini terkenal berkat keahliannya di bidang pengobatan alternatif itu disebut-sebut datang ke Kalimantan mengikuti program transmigrasi. Di media sosial beredar kabar yang menyebut Ida Dayak lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1972 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Sedangkan di KTP perempuan dengan nama asli Ida Andriani tersebut tercatat sebagai warga Pasir, Kalimantan Timur. Tak cuma itu, beredar juga kabar yang menyebut Ida Dayak merupakan seorang transmigran. Melansir Arta Kota, Ida Dayak diduga seorang warga transmigrasi yang datang ke Kalimantan pada tahun 1995 silam. Ida Dayak kemudian tinggal di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Rumah Ida Dayak sekitar 5 km dari jalan utama Pasir Belengkong, dan berkisar 10 km dari ibu kota Kabupaten Pasir. Memang rumah Ida Dayak di Desa Pasir Belengkong, tak jauh dari perkebunan sawit milik warga sekitar. Rumah Ida Dayak adalah rumah transmigrasi pada umumnya, terbuat dari kayu, berkelir cat hijau. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak ini mulai dipertanyakan oleh sebagian orang. Hal itu setelah ada pasien Ida Dayak yang mengaku tangannya masih bengkok setelah diobati Ida Dayak. Selain keilmuannya dalam memberikan pengobatan alternatif, ada juga yang meragukan kedayakan Ida Dayak. Hal itu juga diamini oleh Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Jakarta, Lawadi. Untuk mengklarifikasi keraguan itu, ia pun berharap bisa bertemu dengan Ida Dayak sekaligus bersilaturahmi. Ia mengatakan sudah berusaha menghubungi pihak Ida Dayak, namun tak kunjung mendapat respon. Padahal menurut dia, tujuannya bertemu dengan Ida Dayak yakni untuk mengklarifikasi keraguan publik dan silaturahmi. Apalagi pihaknya juga berterima kasih kepada Ida Dayak telah mengenalkan kearifan lokal adat Dayak. Dalam kesempatan ini, kalau memang Ibu Ida ada di Jakarta, ada baiknya kita bersilaturahmi, dia bersilaturahmi dengan kita juga, sebagai bagian dari masyarakat Dayak, kata Lawadi dilansir dari YouTube Pesulap Merah Official, Selasa, tanggal 19 April tahun 2023. Dengan adanya pertemuan itu, kata dia, untuk menghindari adanya opini yang masih meragukan kedayakan sang wanita sakti. Jangan sampai menimbulkan opini dia ini masih diragukan bahwa asal menyebut atau mengaku orang Dayak saja, ujarnya. Ia pun menilai hal wajar jika Ida Dayak mencari nafkah atau berprofesi sebagai ahli pengobatan alternatif. Karena namanya mencari nafkah itu hal yang wajar siapa saja melakukan, cuma orang Dayak itu jarang yang obral-obral seperti itu, jelas dia. Untuk itu, ia sangat berharap bisa bertemu langsung dengan Ida Dayak. Makanya kami harapkan, kalau memang kesempatan ini didengar oleh Ibu Ida dan timnya. Saya sudah punya 5 nomor telepon tidak ada yang dibalas. Padahal maksud kita untuk klarifikasi sama beliau, ucapnya. Di sisi lain ia pun mengaku senang dengan viralnya Ida Dayak ini, sudah mengenalkan kearifan lokal orang Dayak untuk berobat dan lain-lain. Tapi kalau Ibu Ida sendiri menutup diri ya kita mau bilang apa? Memang sih dia sibuk, tapi apa dalam 30 hari itu dia sibuk semuanya? Kalau memang dia bagian dari masyarakat adat Dayak.